Di episode sebelumnya kita pun telah melihat bagaimana Xiao Yan pun sangat kaget ketika melihat kemunculan dari jantung api absolut yang benar-benar sangat kuat. Bahkan Xiao Yan pun memerintahkan Bayan Jatung Api ke-6 untuk melawannya. Ia benar-benar sangat kesulitan. Sampai-sampai Jatung Api Keabadian ikut membantu dan pertarungan antara Bayan dan Jantung Api Keabadian melawan Jantung Api Absolut ini pun tidak terhindarkan. Tiga jantung api ini saling bertarung, menimbulkan ledakan energi api di mana-mana. Namun di tengah-tengah pertarungan yang menegangkan itu tiba-tiba muncul seseorang di atas langit dengan para pasukannya yang tidak lain itu adalah Yang Mulia keempat yang sekarang dia pun sangat bahagia. Akhirnya dia menemukan Xiao Yan yang telah meratakan para pasukannya. Kenapa tidak bergabung saja dengan aliansi Dosian? Masa depanmu akan lebih terjamin. Xiao Yan menyipitkan mata, senyumnya menyimpan bahaya tersembunyi. Aliansi Dosian, kalian hanyalah sekumpulan pengecut yang merusak aliansi itu. Mata Yang Mulia Surga keempat menyipit tajam. Dari mana asalmu? Bocah, jangan berani menghina aliansi Dosian. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi bayangan yang melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan mencengangkan. Xiao Yan tidak gentar. Kekalahan sebelumnya adalah karena perbedaan kekuatan yang mencolok. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Lautan Origin Ki-nya terus berkembang, mencapai 2 juta unit yang luar biasa. Meskipun penggunaannya juga sangat besar, ia membalas serangan itu dengan keterampilan bertarung yang semakin matang. Dua benturan kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan, mereka pun saling baku hantam. Ekspresi Yang Mulia Surga keempat semakin lama semakin gelap, matanya memancarkan keterkejutan saat menatap Xiao Yan. Setelah bentrokan dahsyat, keduanya terlempar mundur. Kau sudah mencapai tahap menengah dogat bintang 5, gumamnya, kau menyembunyikan kekuatanmu. Xiao Yan menjawab dengan seringai, tepat sekali, jika tidak, bagaimana aku bisa menjebakmu di sini? Menarik sekali, ejek Yang Mulia Surga keempat, tapi apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku sekarang? Aku sangat ingin tahu asal-usulmu. Dengan seringai kejam, ia kembali menyerang. Kali ini, Yang Mulia Surga keempat tidak menahan diri. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melenyapkan Xiao Yan. Xiao Yan membalas dengan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Tabrakan logam yang memekakkan telinga bergema di seluruh area. Serangan keduanya mengandung origin Ki yang sangat besar, menciptakan gelombang kejut energi yang menyapu segala arah. Merasakan tekanan mengerikan dari pertempuran antara Xiao Yan dan Yang Mulia Surga keempat. Yao Yan, yang sebelumnya kewalahan menghadapi Bayan dan Api Abadi, kini sepenuhnya fokus melihat pertempuran Xiao Yan. Di pusat bentrokan, kedua pejuang itu sama-sama tidak mau menyerah. Mereka mengeluarkan keterampilan bertarung terkuat masing-masing. Namun, setelah serangkaian serangan dahsyat, keduanya terpaksa mundur. Yang Mulia Surga keempat berkata, kau memang punya kemampuan, keterampilan bertarungmu bahkan termasuk yang terbaik di aliansi Dosian. Tapi, kami memiliki teknik yang jauh lebih hebat. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kesenjangan kekuatan yang tak bisa kau atasi. Ia mengangkat pedang berdarah, origin Ki-nya melonjak semakin dahsyat. Aura Yang Mulia Surga keempat semakin menguat. Xiao Yan menyipitkan mata, senyum misterius terukir di wajahnya. Pedang berat misteriusnya terangkat, dan ia mengaktifkan teknik pedang pelahap guntur dan api. Teknik ini adalah yang terbaik di dunia, kata Xiao Yan dengan nada tenang. Guntur dan api menyelimuti pedang berat misteriusnya, mengubah warnanya dan meningkatkan energinya secara drastis. Mata Yang Mulia Surga keempat menyipit, ekspresinya berubah serius. Kedua belah pihak telah siap dengan kekuatan penuh mereka. Pedang berdarah melesat ke arah Xiao Yan, sementara pedang berat misterius yang diselimuti api dan guntur menyambutnya dengan ganas. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, kedua pedang itu beradu. Darah dan energi iblis berbenturan dengan api dan guntur yang menghancurkan. Keheningan sesaat, lalu ledakan dahsyat mengguncang seluruh area. Kedua sosok itu saling menekan di tengah pusaran energi yang dahsyat. Bahkan jika kau berasal dari 5 alam yang lebih tinggi, kau tidak akan bisa menandingi kekuatan aliansi Dosian, teriak Yang Mulia Surga keempat. Xiao Yan hanya menyeringai, jubah hitamnya sedikit tersingkap, memperlihatkan sebagian wajahnya. Mata Yang Mulia Surga keempat membelalak kaget, ternyata kau, gumamnya sebelum ledakan dahsyat mengguncang segalanya. Kekuatan pedang berat misterius Xiao Yan melonjak, menekan Yang Mulia Surga keempat. Ia meningkatkan serangannya, hingga akhirnya lawannya terlempar ke tanah, menciptakan kawah besar. Para penonton terpana, Chang Sui, yang berada di kejauhan, hanya bisa melongo. Mereka tidak percaya Xiao Yan mampu mengalahkan Yang Mulia Surga keempat. Sosok-sosok yang menatap Xiao Yan merasakan kengerian yang mendalam. Mereka menyadari bahwa menyelamatkan nyawa mereka jauh lebih penting daripada api iblis. Di sisi lain, Raja Api Iblis menatap Xiao Yan dengan intens. Ia menyadari bahwa ada gumpalan api iblis yang berada di dalam tubuh Xiao Yan. Tanpa api itu, kekuatannya tidak akan pernah lengkap.
Kulin dan rombongannya juga terpana melihat kekuatan Xiaoyan. Orang dari aliansi Dosian itu benar-benar kalah, kata Kulin dengan nada tak percaya. Namun, Chang Sui menggelengkan kepala. Seorang dogat bintang 5 tidak akan menyerah begitu saja. Benar saja, ledakan dahsyat terdengar dari dalam kawah, dan Yuan Bai muncul, compang camping dan penuh luka. Kau datang untuk balas dendam? Tanya Yuan Bai. Matanya meneliti Xiaoyan. Ia tidak menyangka Xiaoyan akan sekuat ini. Aku pastikan akan membawa kepalamu kembali ke aliansi Dosian. Aura kuat kembali terpancar dari tubuh Yuan Bai. Kau baru saja menjatuhkanku sekali. Itu tidak akan terjadi lagi. Ia menjentikan pedang berdarahnya, dan origin ki-nya melonjak hingga mencapai 3,5 juta unit. Karena kau menyembunyikan kekuatanmu, aku juga akan menunjukkan kekuatan asliku, kata Yuan Bai. Momentumnya meledak, dan tekanan yang kuat menyebar ke segala arah. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir dogat bintang 5. Tanpa basa-basi lagi, Yuan Bai menyerang. Xiaoyan mengerutkan kening, menyadari kecepatan dan kekuatan serangan lawannya telah meningkat pesat. Mereka bertabrakan dengan sengit, pedang berdarah dan pedang berat misterius saling beradu dengan brutal. Benturan kekuatan dahsyat pun terus saling beradu berkali-kali. Tuan Bai, dia benar-benar sangat murka melihat hal ini. Aku harus bertarung dengan cepat, gumam Yuan Bai. Ia mengeluarkan ramuan berwarna darah yang mengerikan, yang membuat seluruh ruang menjadi gelap dan memancarkan bau anyir yang memuakkan. Ia menelan pil itu dan berteriak, pil 10.000 darah iblis. Tubuhnya bergetar, dan energi darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, membentuk lautan darah di bawahnya. Rambut dan matanya berubah menjadi merah darah, dan 2 tanduk muncul di dahinya. Ia tampak seperti monster yang mengerikan. Ramuan ini mengandung esensi dan darah leluhur dari klan iblis kuno, kata Yuan Bai. Aku hanya menggunakan kartu truf ini untuk menghadapi lawan yang tak terkalahkan seperti dogat bintang 6. Aku tidak pernah menyangka akan menggunakannya untuk menghadapi sampah sepertimu. Xiaoyan merasakan aura kuat yang memancar dari tubuh Yuan Bai. Ia merasakan bahaya yang luar biasa. Ia telah berusaha sekuat mungkin untuk menyerang kekuatan spiritual Yuan Bai, tetapi sekarang semuanya tampak sia-sia. Yuan Bai tertawa melihat kepanikan Xiaoyan. Aku tahu kau takut. Setelah aku mengonsumsi pil darah iblis, kau tidak akan bisa bersaing denganku. Dalam sekejap mata, Yuan Bai berubah menjadi kilat berwarna darah, melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pedang panjang berdarahnya menusuk tubuh Xiaoyan, membuatnya terlempar mundur. Darah menyembur keluar dari mulut Xiaoyan. Ia tidak menyangka kecepatan Yuan Bai akan meningkat begitu drastis. Ia segera menstabilkan dirinya. Sebuah lubang berdarah terbuka di perutnya, tetapi pada saat yang sama, energi dari sekelilingnya mulai menyembuhkan lukanya. Lubang itu dengan cepat tertutup. Para penonton terkejut. Mereka merasakan bahwa kekuatan hidup mereka juga ikut diserap oleh Xiaoyan. Kepanikan semakin merajalela. Di sisi lain, Yuan Bai juga terkejut melihat pemulihan Xiaoyan. Ia tahu bahwa energi kehidupannya ikut diserap oleh Xiaoyan. Ia menatap Xiaoyan dengan niat membunuh yang membara. Aku tidak tahu metode aneh apa yang kau gunakan, tapi ini sudah cukup untuk mengakhiri pertarungan. Yuan Bai meraung ke langit. Tubuhnya kembali bergetar dan berubah menjadi kabut berdarah, yang menyapu Xiaoyan dengan tekanan yang dahsyat. Perasaan krisis ini membuat mata Xiaoyan membeku. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Ia khawatir Yuan Bai akan benar-benar menghabisinya. Xiaoyan menggunakan mata dewa untuk melihat semua gerakan lawannya. Namun, kecepatan Yuan Bai terlalu tinggi. Satu-satunya cara adalah menghentikannya. Ia tahu ini adalah kondisi terburuk. Ia harus menggunakan energi api putih Bayan. Sebuah sinar cahaya putih muncul di antara alis Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar, dan ledakan energi dengan api putih berkumpul di sekelilingnya. Seluruh ruang yang redup dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Hampir pada saat yang bersamaan, semua orang kehilangan kesadaran mereka. Yuan Bai, yang bergegas ke arah Xiaoyan, terdiam. Ia hanya merasakan suara menderu yang melesat ke kepala dan jiwanya. Sesaat kemudian, Yuan Bai terbangun dan merasakan matanya sakit dan jiwanya perih. Ia juga menyadari bahwa perlindungan jiwanya telah dirusak oleh Xiaoyan. Mungkinkah aku terjatuh ke dalam dunia ilusi? Gumamnya. Ia tertawa dan mengejek Xiaoyan. Meskipun kekuatan spiritualmu kuat, jika ini hanya ilusi, kau tidak akan bisa mengendalikannya. Xiaoyan berdiri dengan tenang dan tersenyum. Aku sangat penasaran dengan apa yang baru saja kau katakan. Sebaiknya kau jangan menahan apapun, karena jika tidak, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menggunakannya. Yuan Bai mengeluarkan pil dan berkata, ini adalah ramuan suci tingkat il untuk membasmi kekuatan spiritual. Ia menelannya tanpa ragu-ragu. Xiaoyan menyipitkan mata. Ia merasa sangat sedih melihat pil yang tidak akan berfungsi di tangan Yuan Bai. Pil tingkat seperti itu adalah harta karun yang sangat berharga bagi seorang alkemis. Di sisi lain,
Yuan Bai tersenyum dan berkata, pil ini dapat menghancurkan segala ilusi. Setelah aku lepas, aku ingin melihat metode apa yang kau gunakan. Xiao Yan hanya tersenyum tipis dan tidak berbicara. Waktu terus berlalu, dan meskipun Yuan Bai masih berpura-pura tenang, keringat di dahinya menunjukkan rasa takut di dalam hatinya. Secara logika, sesaat setelah ia menelan pil pengusir kekuatan spiritual ini, ilusi apapun akan segera dipatahkan oleh ramuan ini dalam sekejap. Namun, setelah 10 napas berlalu, masih tidak ada perubahan di sekitarnya. Xiao Yan semakin melebarkan senyumnya, hingga akhirnya Yuan Bai berangsur-angsur berubah menjadi suram. Ia sama sekali tidak merasakan adanya efek dari pil yang baru saja ia telan. Melihat hal tersebut, Xiao Yan tertawa. Apa yang terjadi dengan Yang Mulia Surga Keempat yang Agung? Mungkinkah ramuan suci tingkat il ini benar-benar telah kedaluarsa? Yuan Bai hanya bisa berdiri kaku dengan mata yang gemetar, ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ilusi macam apakah ini? Ini sangat mustahil. Ia melihat sekeliling dan bergumam, mungkinkah ini bukan ilusi? Ia melihat 3 kelompok api yang masih menyala-nyala bertempur. Ia juga melihat banyak sosok yang telah jatuh dan tampak telah mati. Yuan Bai kembali terkejut dan bergumam bahwa ini benar-benar bukan ilusi. Namun, jika ini bukan ilusi, bagaimana mungkin lingkungan di sekitar bisa terlihat seperti sebuah ilusi? Mengapa lingkungan ini berbeda dan dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan? Namun, jika begitu, permasalahannya adalah dengan kekuatan yang ia miliki. Bagaimana mungkin Xiao Yan bisa berhadapan dengannya? Ia kembali bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Origin Qi yang kuat juga kembali elonjak dan menderu ke arahnya. Ia pun memaksakan untuk maju walaupun kesakitan. Melihat hal itu Xiao Yan pun dia hanya tersenyum dan mengatakan inilah hari kematian Mu Yao Beng. Tiba-tiba kekuatan jantung api putih pun menyebar dan langsung memisahkan jiwa dan raga dari tubuh yang mulia keempat. Bersamaan dengan tubuh fisiknya yang berhenti, jiwanya bergegas keluar. Sosoknya akhirnya menoleh dan ia bisa melihat bahwa tubuh dengan jiwanya telah terpisah. Barulah pada saat ini Yuan Bai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari Xiao Yan. Yuan Bai kehilangan tubuh fisiknya dan hanya tersisa kekuatan spiritualnya. Ia tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Xiao Yan. Tetapi dengan tubuhnya yang dihancurkan, ia telah dikalahkan. Yuan Bai berpikir bahwa ia harus segera melarikan diri. Namun, ketika ia berusaha untuk melesat, ia tidak bisa merobek ruang di sekitarnya. Ia menemukan bahwa ruang di sini dipenuhi dengan batasan yang sangat kuat. Ia seketika teringat bahwa ruang di sini dibentuk oleh sosok bernama Dentu yang merupakan sosok keabadian. Oleh karena itu, bagaimana mungkin ruang yang diciptakan oleh seorang keabadian akan dapat dengan mudah dirobek oleh seorang dogat? Di sisi lain, Xiao Yan menatap ke arah jiwa Yuan Bai. Tatapan datar ini seketika membuat Yuan Bai merasa sangat ngeri. Ia tahu bahwa dirinya tidak lagi bisa melarikan diri. Ia hanya bisa tersenyum pahit dan bertanya, bagaimana kamu bisa melakukan hal tersebut? Xiao Yan hanya tersenyum sebelum mengeluarkan labu harta karun. Saat ini, labu harta karun telah membuka 8 matanya dan masih terus-menerus melahap jiwa. Melihat labu harta karun di tangan Xiao Yan, mata Yuan Bai tiba-tiba membeku. Ia terkejut sebelum akhirnya bertanya, bukankah ini adalah labu dewa bermata 9? Xiao Yan sedikit terkejut karena ini adalah pertama kalinya ia mendengar nama dari labu tersebut. Di sisi lain, Yuan Bai kembali bertanya, mengapa kamu memiliki benda yang begitu ajaib? Xiao Yan mengarahkan labu dewa bermata 9 ke arah jiwa Yuan Bai. Kamu akan bisa mengetahuinya setelah kamu masuk dan bertanya. Yuan Bai hanya bisa tersenyum pahit. Ia tidak bisa melawan. Jiwanya tersedot dengan kekuatan hisap yang sangat kuat. Yuan Bai melanjutkan, meskipun aku sudah mati, karena kamu telah terekspos, aliansi Dosian tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Yan tersenyum dan berkata, sungguh sangat disayangkan. Aku juga tidak akan pergi. Aku juga tidak akan melepaskan orang-orang yang telah membuat aliansi Dosian berubah. Sebelum Yuan Bai dapat berbicara lagi, jiwanya telah sepenuhnya dilahap oleh labu dewa bermata 9. Xiao Yan memandangi labu dengan tatapan sedikit ngeri. Setelah melahap jiwa Yuan Bai, mata ke-9 dari labu perlahan terbuka. Xiao Yan bergumam bahwa kegunaan dari labu ini seharusnya lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Ia tertarik untuk mempelajarinya secara detail, namun sekarang bukanlah waktu yang tepat. Xiao Yan segera kembali menyimpan labu bermata 9. Ia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah 3 jantung api yang masih bertempur. Meskipun kedua jantung apinya menekan Raja Api Iblis, mereka tidak sepenuhnya bisa menghancurkannya. Xiao Yan mengertakkan gigi dan segera memerintahkan kepada Baiyan dan Api Abadi. Ia berkata, segera kembali ke dalam tubuhku dan berikan aku kekuatan kalian. Biarkan aku mencoba untuk menekan makhluk tersebut. Mendengar tekanan suara dari Xiao Yan, Baiyan dan Api Abadi segera mengikuti instruksinya.
mereka menyadari bahwa sepertinya Yuan Bai telah dihabisi dengan mudah. Sementara itu, Raja Api Iblis kembali mengembun menjadi bentuk iblis dan menatap ke arah Xiao Yan dengan dingin. Ia melihat Xiao Yan dengan tatapan ganas dan berkata, "Jika kamu memiliki nyali, biarkan aku menjadikanmu sosok terkuat kelima di tubuhku." Menanggapi apa yang dikatakan oleh Raja Api Iblis, Xiao Yan berbicara perlahan dengan sedikit meledek, "Apakah kamu tertarik menjadi jantung api ketiga di tubuhku?" Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiao Yan yang terdengar tidak masuk akal, sosok Raja Iblis tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, ia melanjutkan, "Aku tidak tahu bagaimana Bai Yan dan api abadi menyerah di tanganmu. Tetapi, kamu harus mengetahui bahwa di dunia sensi ini, setelah orang itu mati, tidak akan ada lagi orang yang kedua yang menyamainya." Xiao Yan menyipitkan matanya dan sedikit curiga mendengar sosok yang dimaksud oleh Raja Api Iblis. Ia akhirnya bertanya, "Siapakah sosok yang kamu maksud?" Menanggapi pertanyaan itu, Raja Api Iblis, atau Yao Yan, yang masih dipenuhi dengan kemarahan, menjawab. Ia berkata bahwa sosok itu adalah orang kuat yang telah mencapai level yang tidak terbayangkan. Xiao Yan juga sepertinya mengetahui sosok tersebut. Yao Yan telah membantunya pada saat itu. Ia adalah orang terkuat di dunia sensi yang disebut dengan sosok yang mulia. Menanggapi hal itu, Xiao Yan sedikit tersenyum sebelum mengangguk dan mulai kembali berbicara dengan nada mendominasi. Ia bertanya, "Tahukah kamu siapa yang mulia? Tidakkah kamu merasakan adanya aura dari yang mulia di tubuhku?" Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, tentu saja Yao Yan terlihat semakin marah. Dapat terlihat dari sikapnya, sepertinya ia benar-benar mengagumi sosok dari Yang Mulia. Yao Yan akhirnya berteriak, "Beraninya kamu berpura-pura menjadi Yang Mulia, kamu benar-benar mencari kematian." Mendengar hal itu, Xiao Yan sangat malas untuk berbicara omong kosong. Ia akhirnya segera melangkah maju. Api putih dan api abadi seketika tercurah. Dua api yang berbeda ini masing-masing menyumbangkan seluruh kekuatan mereka dan menempati separuh tubuh Xiao Yan. Di kejauhan, Yao Yan bisa melihat satu api berwarna biru dan yang lainnya berwarna putih terpancar dari tubuh Xiao Yan. Yao Yan tiba-tiba terkejut dan bergumam, tampilan ini benar-benar sangat familiar. Begitu perkataannya terdengar, sosok Xiao Yan tiba-tiba melesat. Ia menghantamkan tinju dengan api putih yang bercampur dengan api keabadian. Kedua jantung api bekerja sama dengan baik dengan Xiao Yan. Mereka memaksimalkan kekuatan mereka sendiri dan menunjukkan kekuatan terbaik masing-masing. Melihat Xiao Yan yang bergegas, Yao Yan juga tidak berdiam diri. Ia segera berubah menjadi wujud manusia dan berhadapan dengannya. Yao Yan berkata bahwa ia akan menyelesaikan pertempuran ini dengan cara manusia. Pertempuran di antara kedua belah pihak berlangsung dengan sangat intens. Di tengah benturan ini, Xiao Yan bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh, seperti apa yang dikatakan oleh api keabadian sebelumnya. Ia bisa merasakan ada aura yang terpancar dengan energi hitam yang sangat aneh. Keanehan ini bukan karena kuat dan tidak bisa dijelaskan olehnya. Namun, ia juga pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Perasaan ini berasal dari tempat hukuman para dewa, dan ia menyadari bahwa ini adalah aura dari dunia lain. Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya-tanya, mungkinkah ada sosok dari alam semesta lain yang berani masuk ke dunia sensi? Meskipun ia masih belum mengetahui banyak hal, setelah keluar dari tempat hukuman para dewa, ia masih bisa menebak beberapa hal mengenai identitas dunia luar. Selain itu, meskipun tidak yakin, gumpalan energi hitam ini pasti akan bisa menjadi petunjuk. Namun, untuk bisa mengalahkannya, ia harus menundukkan Raja Api Iblis terlebih dahulu. Dengan begitu, ia akan bisa membawa benda ini menuju ke kuil kuno untuk diteliti. Xiao Yan akhirnya menekan perasaan ini dan kembali fokus dalam pertempuran. Ia menggunakan Yao Beng, tetapi tampaknya kekuatan ini tidak terlalu berpengaruh kepada Raja Api Iblis. Xiao Yan akhirnya memutuskan untuk menggunakan tinju yang dibalut dengan dua kekuatan jantung api. Banyak benturan terjadi dan kekuatan yang meledak-ledak melonjak ke sekeliling. Suara ledakan ini memenuhi seluruh ruang, tetapi pertempuran ini tidak berlangsung lama. Saat ini, energi hitam segera muncul di tubuh Yao Yan dan seketika mengembun menjadi sesosok manusia. Perasaan krisis juga menyebar di hati Xiao Yan. Bersamaan dengan kemunculan sosok hitam yang mengembun, ia bisa merasakan adanya niat membunuh yang sangat kuat yang melonjak dari sosok tersebut. Sosok hitam ini akhirnya terlepas dari Yao Yan dan terkondensasi menjadi bayangan hitam berbentuk manusia. Ketika Yao Yan melihat sosok ini mengembun, ia berteriak dengan suara yang dalam, "Aku akan mengurusnya, aku tidak membutuhkan bantuan." Mendengar Yao Yan yang berteriak, bayangan hitam itu tiba-tiba menoleh dan mengangkat tangannya. Bersamaan dengan tangan yang diarahkan ke arah Yao Yan, sosoknya seketika terlempar dengan ledakan yang keras. Bayangan hitam itu kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan penampakannya sama sekali tidak jelas. Xiao Yan hanya bisa melihat sepasang mata di wajahnya.
dengan fitur wajah yang terlihat sangat kabur. Perasaan krisis hidup mati yang sangat kuat seketika menyelimuti Xiao Yan. Perasaan seperti ini sama seperti seorang makhluk keabadian yang menatap ke arah seorang dogat. Kesenjangan kekuatannya tidak bisa diperbaiki dan Xiao Yan merasa merinding. Api abadi di dalam tubuhnya dengan sungguh-sungguh mulai memperingatkan Xiao Yan. Ada yang salah dengan energi hitam ini. Kurasa lebih baik kita tidak melawannya, ia sangat kuat. Menanggapi hal itu, Xiao Yan tersenyum pahit. Ia sesungguhnya menyadari hal itu. Ia benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan dari sosok tersebut. Namun, ia bertanya kepada api abadi, apakah kamu pikir kita akan bisa melarikan diri? Di kejauhan, bayangan hitam perlahan-lahan mengangkat lengannya ke arah Xiao Yan. Energi hitam menyembur langsung dari telapak tangannya dan bergegas menyelimuti Xiao Yan. Ia seketika tersadar dan melesat mundur. Tetapi ketika ia hendak bergerak, ia menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak, tidak peduli seberapa kuat ia berusaha. Bayan dan jantung api putih segera terpisah dari tubuh Xiao Yan. Kedua api ini berinisiatif untuk menyerang tanpa perintah. Keduanya membuat dinding api penghalang yang sangat tebal untuk menghalangi pergerakan dari kabut hitam. Keduanya berusaha semaksimal mungkin, tetapi kekuatan ini terpengaruh oleh kekuatan Xiao Yan. Dengan kata lain, semakin kuat Xiao Yan, maka akan semakin kuat juga kekuatan dari jantung api. Tanpa adanya sumber energi yang cukup untuk mendukung mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan sosok hitam ini. Pilihan sulit Xiao Yan ledakan seketika terjadi. Dalam waktu kurang dari 5 tarikan napas, energi hitam langsung menyelimuti dua jantung api. Energi hitam ini juga menerobos lautan dinding api dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan yang tidak bisa bergerak. Dihadapkan dengan situasi ini, mata Xiao Yan dipenuhi dengan sedikit kepanikan. Ia berpikir dengan cepat bahwa satu-satunya cara untuk melawan sosok ini adalah menggunakan pagoda pemurnian. Namun, sejak ia mencapai kekuatan tingkat dogat, ia tidak bisa lagi memanggil pagoda pemurnian sesuka hati. Saat ini, hal tersebut juga terbukti karena pagoda pemurnian tidak kunjung muncul setelah ia memanggilnya. Xiao Yan mengertakkan gigi melihat sosok cahaya hitam yang mengembun kembali dan mengulurkan telapak tangannya meraih kepalanya. Mata Xiao Yan semakin menyusut dan ia bergumam kepada Zanlao, jika Zanlao tidak mengambil tindakan, aku akan mati. Namun, tidak peduli seberapa keras ia meminta bantuan, pagoda pemurnian tidak muncul. Krisis hidup dan mati yang sangat kental semakin terasa. Namun, ketika serangan ini hendak mengenai Xiao Yan, kilatan api tiba-tiba muncul di hadapannya. Kilatan api ini mengambil tindakan tanpa ragu dan memblokir serangan dari sosok bayangan hitam. Ledakan seketika terjadi, dan sosok Xiao Yan juga langsung terguncang dan terlempar mundur. Ia melihat bahwa Yao Yan lah yang memblokir pukulan fatal dari bayangan hitam. Sementara itu, Yao Yan menoleh ke arahnya dan bertanya, apakah kamu benar-benar tuan dari Yao Yan? Apakah kamu benar-benar reinkarnasi dari sosok yang mulia? Xiao Yan, yang baru saja menstabilkan sosoknya, segera mengangguk menanggapi pertanyaan itu. Di sisi lain, bayangan hitam sedikit mundur dan menatap ke arah Yao Yan yang membantu Xiao Yan. Xiao Yan juga melihat ke arah sosok bayangan hitam, dan sepertinya hanya Yao Yan yang mengetahui sesuatu tentang bayangan hitam ini. Yao Yan berkata kepada Xiao Yan, itu tidak mungkin, bagaimana mungkin reinkarnasi dari yang mulia benar-benar begitu lemah, dengan kekuatan yang mulia, bukankah sangat mungkin untuk menyelesaikan hal ini hanya dengan menjentikkan jari? Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Ia sesungguhnya juga ingin melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh Yao Yan. Namun kemampuan ini telah menghilang dan ia tidak memilikinya. Xiao Yan akhirnya hanya bisa mengertakkan gigi karena Yao Yan benar-benar membuang banyak waktu. Ia dengan tegas berkata, aku dulu memang adalah tuanmu, tetapi sekarang aku hanyalah reinkarnasinya dan aku masih perlu menempuh perjalanan yang panjang. Melihat keduanya yang berbincang-bincang, energi hitam tampak tidak senang dan bergegas kembali menyerang. Xiao Yan menyipitkan matanya dan berteriak kembali ke arah Yao Yan, sebaiknya kita bergabung menjadi satu. Mendengar perkataan ini, Yao Yan hanya terdiam, seolah-olah memikirkan sesuatu. Melihat hal tersebut, Xiao Yan geregetan tetapi tidak bisa terlalu memaksa. Ini adalah keputusan yang sangat krusial, dan ia hanya bisa berharap Yao Yan akan menyetujuinya. Dengan bergabungnya mereka, kekuatannya akan segera ditingkatkan dan ia masih memiliki harapan untuk melakukan pertempuran dengan bayangan hitam. Sementara itu, Bayan dan api abadi terus menari dalam badai cahaya dan energi, menghalau bayangan-bayangan hitam yang mengintai. Kekuatan mereka yang tak kenal lelah berulang kali membelokkan serangan yang ditujukan pada Xiao Yan, memberikan waktu berharga untuk negosiasi yang genting ini. Kemudian, tawa Yao Yan memecah ketegangan, menggema keras di udara. Ia setuju, akhirnya menyerah pada permintaan Xiao Yan untuk bergabung, membiarkan Yang Mulia kembali menjadi tuannya. Tanpa ragu sedikit pun,
Yao Yan bergegas menuju Xiao Yan, memasuki tubuhnya dengan kekuatan yang menggila. Melihat pemandangan itu, amarah bayangan hitam mencapai puncaknya. Kekuatan sejatinya meledak dalam gelombang energi yang menyesakkan, raungan mengerikan bergema, dan kekuatan tak terlihat menyelimuti Xiao Yan, mengikatnya dalam cengkeraman yang tak terhindarkan. Namun, seiring dengan masuknya api iblis, aura Xiao Yan melonjak tak terkendali. Kemampuan tersembunyi dari setiap api terungkap, mendorong kekuatannya ke tingkat yang baru. Dalam sekejap, ia melampaui Dogat Bintang 4, terus mendaki hingga mencapai puncak Dogat Bintang 6, hanya selangkah lagi dari Dogat Bintang 7 yang didambakan. Lautan bintang di dalam tubuh Xiao Yan juga bergejolak, mencapai total 16 juta yang mencengangkan. Jumlah yang luar biasa ini memenuhi dirinya. Di dunia yang dipenuhi oleh para ahli yang kuat, mereka yang mencapai Dogat Bintang 6 adalah legenda yang langka. Melampaui Dogat Bintang 5 dianggap sebagai jurang pemisah, bukan hanya karena tingkat kekuatan, tetapi juga karena jurang kekuatan yang sangat besar. Banyak yang gagal menembus batas ini, terhalang oleh rintangan yang tak teratasi. Xiao Yan menghela napas, merasakan kekuatan tak terbatas yang mengalir melalui setiap serat tubuhnya. Bersamaan dengan itu, pengekangan tak terlihat yang mengikatnya hancur berkeping-keping oleh lonjakan energi yang luar biasa. Ia bebas, tetapi alih-alih melarikan diri, rasa ingin tahu yang membara mendorongnya untuk tetap tinggal. Dari mana asal bayangan hitam ini? Jika benar dari dunia luar, itu akan menjadi petunjuk penting, kunci untuk memahami ancaman yang lebih besar. Dengan kekuatan api iblis yang baru ditemukan dan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, Xiao Yan percaya bahwa ia memiliki kesempatan untuk menghadapi bayangan hitam. Ia terbang ke arahnya, tetapi peringatan dari api iblis menusuk benaknya. Yang mulia, dengan kekuatanmu saat ini, lebih baik jangan melawannya. Makhluk itu terlalu kuat, kita pasti akan dikalahkan. Tekad membara di mata Xiao Yan. Ia mungkin tidak bisa memahami kekuatan penuh bayangan hitam, tetapi ia menolak untuk menyerah. Bahkan jika kekalahan tak terhindarkan, ia akan menghadapi pertempuran ini dengan gagah berani. Dengan raungan yang menantang, Xiao Yan melepaskan teknik pedang berat misterius pelahap guntur dan api. Teknik yang dulu membutuhkan waktu dan konsentrasi untuk dieksekusi, kini mengalir dengan mudah, kekuatannya ditingkatkan ke tingkat yang baru. Pedang berat misteriusnya menebas dengan kekuatan yang dahsyat, membawa badai angin, lautan api, dan guntur yang memekakkan telinga. Serangan itu menghantam kepala dan wajah bayangan hitam dengan kekuatan yang tak tertahankan. Terkejut oleh keberanian Xiao Yan, bayangan hitam mengangkat tangannya, energi hitam pekat mengembun, berubah menjadi kapak raksasa yang berkilauan dengan kekuatan yang jahat. Kapak itu menebas dengan kekuatan yang mengerikan, bertabrakan dengan serangan Xiao Yan dalam ledakan energi yang memekakkan telinga. Pertempuran gila-gilaan berlanjut, energi ganas menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan pedang berat misterius Xiao Yan telah meningkat pesat. Xiao Yang pun mundur dan akhirnya dia pun melesatkan kapal spiritual teknologi kuno Void Shuttle berputar dengan kecepatan tinggi, memancarkan energi yang kuat. Serangan itu diluncurkan, memicu ledakan sonik yang memekakkan telinga. Void Shuttle melaju melalui kehampaan, menyapu ke arah bayangan hitam dengan tekanan yang luar biasa dan suara mendengung yang tak henti-hentinya. Saat Void Shuttle mendekat, bayangan hitam dengan tenang mengangkat tangan kanannya, mencoba menangkap serangan itu dengan tangan kosong. Ledakan teredam bergema keras saat Void Shuttle bersentuhan dengan telapak tangan bayangan hitam. Meskipun terus berputar dengan kecepatan tinggi, bayangan hitam mengerahkan sedikit kekuatannya, dan Void Shuttle hancur berkeping-keping. Mata Xiao Yan membelalak tak percaya. Kekuatan Void Shuttle tak perlu diragukan lagi, dibutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa untuk menghancurkannya dengan tangan kosong. Hatinya terasa sakit karena kehilangan itu. Void Shuttle adalah salah satu metode andalannya, dan kehancurannya yang tiba-tiba membuatnya terpukul. Pada saat yang sama, bayangan hitam mengayunkan tangannya kembali ke arah Xiao Yan, dan tanpa basa-basi langsung menghantam ke arah. Xiao Yan terhuyung, lautan api dan gunturnya buyar, tubuhnya terlempar mundur, menghantam tanah dengan keras. Pada saat itu, ia mengerti apa yang dikatakan Yao Yan, mereka sama sekali bukan tandingan bayangan hitam ini. Melarikan diri adalah satu-satunya pilihan yang layak. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya dan bergegas menuju Xiao Zhenghui. Merasakan bahaya yang akan datang, Zhenghui dengan cepat memasuki cincin penyimpanan luar angkasa. Dengan cara ini, Xiao Yan tidak perlu khawatir tentang keselamatannya dan bisa fokus untuk melarikan diri. Adapun 4 orang dari kelompok Changsu, Xiao Yan tidak bisa menolong mereka. Ia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Di sisi lain, bayangan hitam mengawasi Xiao Yan saat ia bersiap untuk melarikan diri. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sebuah suara bergema di udara. "Tahan," kata suara itu, bukan dari mulut bayangan hitam, tetapi dari suatu tempat di luar angkasa.
Bersamaan dengan suara itu, energi hitam langsung menyelimuti area tersebut. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi benang-benang yang rumit, menyebar di udara dan membentuk sangkar hitam yang luas yang langsung menutupi area seluas ratusan kilometer. Xiao Yan terperangkap, terkejut dan bingung. Bayangan hitam? Apa ini? Siapa yang telah berbicara? Xiao yang sangat bingung. Dan kemudian dia pun bertanya, jadi sebenarnya siapa bayangan yang kita lawan sekarang? Yao Yan menjawab, aku tidak tahu banyak tentang bayangan hitam ini. Ia sudah ada di sini sejak kematian Tuan Dentu. Sebelumnya, ia hanyalah gumpalan energi hitam yang tidak bisa kuhancurkan. Aku tidak pernah menyangka ia akan menjadi sekuat ini. Xiao Yan berhenti di jalurnya. Mengerutkan kening dalam kontemplasi, ia menoleh ke bayangan hitam. Matanya dipenuhi tekad, kekuatannya tak terukur. Tetapi Xiao Yan menolak untuk menyerah. Meskipun ia telah mencapai puncak dogat bintang 6 dengan tambahan Origin Ki sebesar 19 juta, ia masih tidak bisa bergerak di bawah penindasan bayangan hitam. Ia merasakan krisis hidup dan mati yang kuat, bukti kekuatan bayangan hitam yang tak tertandingi. Bayangan hitam berubah menjadi gumpalan asap hitam, perlahan mendekati Xiao Yan. Keringat dingin mengucur di dahinya. Mungkinkah aku akan mati di sini hari ini? Ia bergumam pada dirinya sendiri. Pagoda pemurnian tetap diam, tidak menawarkan bantuan. Mengapa ia tidak keluar? Serangan bayangan hitam kembali menyapu. Energi hitam di sekitar Xiao Yan mengeras, berubah menjadi tangan yang melesat ke arahnya. Namun, kecepatan serangan ini tidak secepat sebelumnya, dan kekuatannya tampak berkurang. Seolah-olah dampaknya tidak akan terlalu fatal. Xiao Yan menyipitkan matanya, curiga, apakah bayangan hitam sedang mengujinya atau mengejeknya? Ia menggertakkan giginya, tekadnya mengeras. Karena tidak ada tempat untuk lari, ia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Xiao Yan mengayunkan pedangnya, terus menggunakan teknik pedang misterius pelahap guntur dan api. Ia awalnya berniat mengorbankan labu dewa bermata 9. Tetapi setelah kehilangan Void Shuttle, ia enggan mempertaruhkan harta karunnya yang lain, terutama karena ia belum memahami misteri di baliknya. Ia menyadari bahwa bayangan hitam ini tidak memiliki tubuh atau jiwa. Ketakutan yang dingin menyelimuti hati Xiao Yan. Di tengah pertempuran, ia terus-menerus terlempar mundur, tidak mampu menahan serangan bayangan hitam. Tidak peduli seberapa keras ia melawan, ia hanya bisa menggertakkan giginya dengan frustrasi. Ia menyeka darah di sudut mulutnya dan bertanya, "Siapa kau?" Ia tahu bahwa bayangan hitam ini memiliki kemampuan untuk melenyapkannya dalam sekejap, tetapi dalam benturan terakhir, sosok itu tidak melakukannya. Bayangan hitam tetap diam, tidak menunjukkan tanda-tanda komunikasi. Sepertinya ia memang tidak bisa berbicara, karena Xiao Yan memperhatikan tidak ada mulut di sana. Keduanya hanya saling memandang sebelum sebuah suara kembali bergema di udara. Tusuk, suara itu bukan dari bayangan hitam, tetapi dari suatu tempat di luar angkasa. Xiao Yan menyipitkan matanya, pikirannya berpacu saat ia mencoba memahami makna dari perintah misterius itu. Ia menggertakkan giginya, tekadnya mengeras. Lautan guntur seluas 2000 meter di tubuhnya mengalir tanpa syarat, dan lautan sumber Origin Ki miliknya membentuk penghalang energi yang kuat. Xiao Yan melihat ratusan untai rambut hitam panjang mengembun di hadapan bayangan hitam. Setelah jeda singkat, ratusan rambut hitam ini menikam ke arahnya dengan ganas. Kecepatannya sangat cepat, dan masing-masing berubah menjadi tombak yang mematikan. Tombak-tombak hitam ini menembus penghalang Origin Ki yang dibentuk oleh Xiao Yan dalam sekejap. Lautan Origin Ki dengan total 19 juta lautan bintang terasa seperti kertas tipis, tidak mampu menahan serangan yang tak henti-hentinya. Setelah menembus penghalang, tombak-tombak itu menyapu lautan guntur milik Xiao Yan. Meskipun ada stagnasi sesaat, tombak-tombak itu terus melaju, tanpa henti dalam pengejaran mereka. Tombak-tombak itu menusuk Xiao Yan, menembus daging dan tulangnya. Ia mengulurkan tangannya untuk mencabut tombak pertama dan mengayunkan pedang berat misteriusnya untuk menghadapi tombak-tombak lain yang masuk. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, semakin banyak tombak yang menembus tubuhnya. Mereka menerobos pertahanannya dan menusuk langsung ke tubuhnya. Meskipun ia terus mengayunkan pedangnya dengan putus asa, semakin banyak tombak yang menemukan jalannya. Ia mengandalkan kekuatan pemulihan seorang dogat dan api keabadian, yang memungkinkannya pulih dengan cepat. Tetapi luka seperti ini membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Darah tumpah dari mulutnya, mewarnai tanah di bawahnya dengan warna merah tua. Situasinya tampak sangat buruk. Zheng Hui dan Ding Yue, yang berlindung di dalam cincin penyimpanan, menyaksikan dengan ngeri. Mereka berniat keluar dan membantu Xiao Yan, tetapi ia menghentikan mereka, mengetahui bahwa pengorbanan mereka akan sia-sia. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Xiao Yan tertembus oleh sekitar 100 tombak. Tubuhnya menjadi landak yang mengerikan. Tubuh Xiao Yan kini ditutupi tombak hitam. Dengan tekad yang teguh,
ia mengulurkan tangannya, perlahan menarik keluar satu persatu tombak yang bersarang di tubuhnya. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketabahan yang tak tergoyahkan, tanpa tanda-tanda kesakitan. Aku bukan lawannya, ia bergumam kepada Bayan, api keabadian, dan Yaoyan. Namun, sebelum aku mati, maukah kalian memberikan semua kekuatan untuk bertarung bersamaku? Xiao Yan kembali menggenggam pedang berat misteriusnya, darah masih menetes dari luka-lukanya. Ketiga jantung api menjawab dengan persetujuan yang kuat. Xiao Yan tersenyum tipis, lalu berkata, jika begitu, kita akan bertarung sampai mati. Tanpa menunggu lukanya pulih sepenuhnya, ia menyerbu ke arah bayangan hitam, tekadnya tidak tergoyahkan. Tiga jantung api meledak dari dalam tubuhnya, melepaskan badai api yang mengamuk yang menyebar ke segala arah. Meskipun Xiao Yan adalah tuannya, kekuatan yang luar biasa ini membuat tubuhnya merasakan beban yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terbakar dengan panas yang tak tertahankan saat api menutupi setiap meridian dan serat dagingnya. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Yan melepaskan serangan yang ganas. Pertempuran berlanjut dengan intensitas yang baru, tetapi Xiao Yan masih tidak bisa mendapatkan keuntungan. Semakin lama pertempuran berlangsung, ia semakin kehilangan keseimbangan. Akhirnya, ia terlempar mundur, menabrak sangkar hitam di belakangnya. Ia menstabilkan tubuhnya, menolak untuk menyerah, dan kembali melesat ke arah bayangan hitam. Benturan keras terjadi di mana-mana menimbulkan ledakan menghancurkan segalanya. Namun, tiba-tiba, garis darah muncul di pinggangnya. Detik berikutnya, tubuh bagian atas dan bawahnya terbagi menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana dalam pemandangan yang mengerikan. Ini adalah pengalaman pertama Xiao Yan mengalami pemisahan yang mengerikan seperti itu. Ajaibnya, tubuhnya dengan cepat menyatu kembali dalam beberapa tarikan napas, berkat fisiknya yang luar biasa. Tetapi saat berikutnya, pedang panjang 100 meter dilesatkan oleh bayangan hitam, melaju ke arahnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Xiao Yan, yang masih memulihkan diri dari luka-lukanya, tidak bisa menghindar. Menggertakkan giginya, ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan teknik pedang berat misterius pelahap guntur dan api. Dengan panik menuangkan api ke dalam pedangnya. Dalam menghadapi serangan pedang yang akan datang, Xiao Yan juga mengeluarkan semua kekuatan dari warisan yang mulia. Benturan yang tak terhitung jumlahnya terjadi, tetapi ia masih tidak bisa mendapatkan keuntungan. Wajahnya menjadi gelap saat ia menyadari bahwa serangannya tampak tidak efektif, justru menimbulkan kerugian baginya. Ia kehabisan akal, didorong ke ambang keputusasaan. Menghadapi tekanan yang tak henti-hentinya ini, Xiao Yan tiba-tiba menggertakkan giginya dan dengan cepat mengembunkan teratai api Fearless. Ia menatap tajam ke arah pedang 100 meter yang kembali melesat ke arahnya. Di dalam hatinya, ia bergumam, tentu saja, teratai api Fearless tidak akan mampu menghadapi pedang itu. Setelah itu, ia segera mengeluarkan 3 jenis api yang berbeda, mengembunkannya di hadapannya. Mata Xiao Yan dipenuhi tekad yang membara. Aku akan menciptakan Angry Buddha Lotus Flame, ia bergumam pada dirinya sendiri. Jantung api mungkin tidak bisa menyatu, tapi hari ini aku akan mencobanya. Ketiga nyala api itu memancarkan kekuatan terkuat masing-masing, bergabung menjadi entitas tunggal yang dahsyat. Kekuatan satu jantung api saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh alam. Dengan 3 jantung api yang menyatu, kerusakan yang akan terjadi tak terbayangkan. Meskipun ketiga jantung api itu setia, ledakan ini akan sangat menyakitkan bagi Xiao Yan, menguji batas ketahanannya. Api keabadian buru-buru membujuk, Tuan juga akan mati setelah melakukan ini. Bayan, yang biasanya bersemangat, kini berbicara dengan nada khawatir. 3 kekuatan kekerasan kita akan segera kehilangan kendali. Meskipun ledakannya tidak terbayangkan, kekuatan ini tidak terkendali dan bahkan akan menghancurkan semua yang ada di sini. Semua orang di sekitar sini juga akan terkena dampaknya. Mendengar kata-kata mereka, Xiao Yan tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Ia menghela napas, tekadnya tidak tergoyahkan. Kalian harus melindungi cincin penyimpanan dan cincin luar angkasa. Karena kalian adalah jantung api, kalian tidak akan terkena dampaknya. Adapun bayangan hitam, aku harus menghancurkannya, meskipun aku harus kehilangan diriku sendiri. Ketiga jantung api memahami tekadnya, memahami pengorbanan yang bersedia ia lakukan. Xiao Yan sama sekali tidak takut jika ini akan menghancurkan tubuhnya, karena sebagian besar tubuhnya adalah milik yang mulia. Menggertakkan giginya, ia terus, Xiao Yan, dengan teratai di tangannya yang terbentuk dari gabungan 3 inti api, berteriak penuh keyakinan, monster dari alam semesta lain, akhirmu di sini, kau akan mati di tempat ini. Teratai api itu melesat cepat ke arah monster tersebut. Monster itu mencoba menahan dengan cakarnya, namun ledakan mengerikan tak terhindarkan. Ledakan dahsyat itu berlangsung berhari-hari, tanpa ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Yan menghilang tanpa jejak, hanya gumpalan api yang menyelimuti seluruh alam. Pemandangan ini sungguh mengerikan.
Di sisi lain, orang-orang yang selamat berkat kekuatan misterius dari luar angkasa masih linglung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, karena sebelumnya mereka terkena cahaya api putih yang membutakan. Changsu terkejut melihat kobaran api yang membara. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, namun dia sadar bahwa jika bukan karena perlindungan kekuatan misterius ini, dirinya pasti sudah hangus menjadi abu.